Inilah 3 cara pemerintah menentukan besarnya pajak dari kantong kamu. Gimana aja ya kira-kira? Mari kita bahas. Halo Sobat Pajak, hari ini aku akan sharing ke teman-teman semua terkait cara pemerintah menentukan besarnya uang pajak dari kantong kita semua. Caranya melalui sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu merupakan sebuah mekanisme yang digunakan dalam melakukan penghitungan besarnya pajak yang harus kita bayarkan. Di Indonesia sendiri telah diberlakukan 3 jenis sistem pemungutan pajak ini. Nah, berikut 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, self-assessment system. Menurut sistem ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh kita sendiri sebagai wajib pajak. Bisa dikatakan bahwa kita sebagai wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar maupun melaporkan pajak. Nah, peran pemerintah sendiri melakukan pengawasan dari setiap wajib pajak di dalam sistem tersebut. Sistem ini biasanya diterapkan untuk jenis pajak yang termasuk kategori pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Untuk teman-teman yang mau tahu jenis pajak itu ada apa saja, kita bisa cek di sini ya. Nah, sistem ini mewajibkan kita untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar. Namun, banyak wajib pajak yang masih belum cukup pengetahuan sehingga mengalami kekeliruan dalam menghitung pajaknya. Untuk itu, peran seorang konsultan pajak sangatlah dibutuhkan. Tujuannya agar proses dalam penghitungan hingga pelaporan pajak bisa terlaksana dengan baik. Kami, Bats Consulting, bisa menjadi partner kalian untuk membantu persoalan perpajakan dengan efektif dan efisien, mulai dari tax compliance, tax health check, maupun transfer pricing. Untuk selengkapnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.batsconsulting.com atau silakan klik link kolom deskripsi di bawah ya. Balik lagi ke self-assessment. Untuk lebih memahami mengenai sistem ini, kamu harus tahu nih apa saja ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri dari self-assessment system. Yang pertama, penentuan besarnya pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak harus memiliki peran yang aktif dalam menyelesaikan setiap kewajiban, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajaknya. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan SKP atau surat ketetapan pajak. Namun, jika wajib pajak terlambat melaporkan pajak atau bahkan membayarkan pajak yang tidak sesuai, maka pemerintah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak. 2. Official Assessment System. Berbeda dengan self-assessment, pada Official Assessment ini, yang menentukan besaran pajak adalah petugas perpajakan. Pada sistem ini, nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah surat ketetapan pajak oleh petugas perpajakan. Nah, pada sistem ini, biasanya diterapkan pada pajak bumi bangunan atau PBB, di mana kita tidak perlu melakukan penghitungan besarnya pajak, namun hanya perlu melakukan pembayaran pajak sesuai dengan SPPT atau Surat Pembayaran Pajak Terutang. Nah, berikut ciri-ciri yang dimiliki oleh Official Assessment System. Yang pertama, nominal atau besarnya pajak sudah dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif dalam melakukan perhitungan besarnya pajak. Yang ketiga, besaran pajak akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang terakhir, pemerintah memiliki hak penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yang ketiga atau yang terakhir adalah withholding system. Dalam sistem ini, besaran pajak yang harus dibayarkan dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini bukan merupakan wajib pajak atau bukan merupakan petugas perpajakan. Contohnya, pemotongan penghasilan yang diperoleh oleh seorang karyawan, di mana pemotongan tersebut dilakukan oleh seorang bendahara sebuah instansi atau HRD dalam sebuah perusahaan. Jadi, karyawan yang bersangkutan tidak perlu lagi untuk mengurus pemotongan pajak atau membayarkan pajak tersebut karena sudah dipotong oleh pihak ketiga tadi. Baiklah Sobat Pajak, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, komentar ataupun ingin diskusi, silahkan ke Sobat Pajak untuk utarakan dan ramaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.batsconsulting.com atau sosial media kita yang lain. Jangan lupa di follow ya. Saya Ivana undur diri, tetap semangat dan salam sukses, bahagia. See you Sobat Pajak.